Ini sangat berair. Ini di sini, teman-teman, adalah tanda untuk mengunjungi Indonesia jika kamu bukan dari Indonesia, karena keramah tamahannya sungguh luar biasa. Kita belum pernah mengalami ini sebelumnya. Ini pertama kalinya kami benar-benar diundang ke rumah seseorang yang seperti rumah sendiri. Oh, terima kasih atas keramah tamahannya. Itu benar-benar membuat kami melihat bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat bagus dan mudah-mudahan banyak turis datang karena kami, karena Anda dan karena kami. Ya, baiklah. Terima kasih atas makanannya. Terima kasih banyak. Dan mereka bahkan tidak menerima pembayaran kami. Begitu baiknya mereka, orang-orang di sini. Jadi, kami akan pergi. Yang telah berada di sini selama 1 jam sekarang hanya mengobrol dengan mereka. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Wow, mengobrol dengan mereka, belajar tentang sejarah kota ini, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka lakukan di Halo. Orang-orang ini sangat baik. Tapi sebelum itu, bergabunglah dengan kami di sini di lingkungan sekitar, jalan-jalan di Badong. Lihat betapa bersihnya udaranya. Lihat betapa segar dan menakjubkannya pepohonan hijau ini. Langit biru, indah, bukan? Sangat indah, sejuk dan tenang di sekitar sini. Ya, aku bisa mengatakan dengan pasti bahwa tempat ini jauh lebih bersih dan lebih tenang daripada Jakarta. Kami berjalan kaki selama 30 menit sebelum sampai di sana dan semuanya sangat menakjubkan. Orang-orang bermain di taman, bersenang-senang. Suasananya jauh lebih menyenangkan, lebih tenang, dan menenangkan. Menurutku, suasananya lebih seperti rumah, seperti sebuah komunitas. Kalau kalian menonton video kemarin, kalian pasti setuju denganku karena suasananya lebih santai dan... Begitu kata Pablo, mengawali kisah perjalanannya bersama Tegan di kota kembang ini. Udara lebih sejuk, suasana lebih tenang, dan yang paling penting, vibes kota yang bikin betah. Pablo bahkan merasa seperti berada di komunitas yang hangat dan homely. Penasaran kan? Apa yang bikin mereka jatuh cinta sama Bandung? Dari pos ke pasar, kejutan di setiap sudut. Dimulai dari kedai kopi modern yang pas abis, Pablo memesan Dirty Latte Pistachio yang uniknya adalah perpaduan kopi dan matcha. Kebayang nggak tuh rasanya? Mereka juga nggak ketinggalan nyobain Acai Bowl yang lagi hits. Jujur saja, ini terlihat kotor. Jadi, kita akan mencobanya. Oke. Ya, Kombinasi yang sangat bagus karena saya tidak terlalu menyukai matcha saat ini. Terlalu dini bagi saya, jadi kita mendapatkannya terlalu dini. Matcha dan kopi harus dikonsumsi kapan saja sepanjang hari. Ya, harus saya akui kedai kopi itu luar biasa. Meskipun secara teknis saya minum setengah kopi, setengah matcha, itu tetap sangat lezat. Dan semangkuk acai itu lezat. Jadi, sekarang kita akan menjelajahi jalan-jalan di sekitar sini. Tapi petualangan mereka nggak berhenti di situ. Saat jalan menuju gedung sate, mereka malah nyasar ke pasar kaget alias Sunday Market. Di sana, mata mereka langsung dimanjakan dengan pemandangan yang beragam. Mulai dari barang dagangan unik, jasa pijat refleksi, sampai kuda poni yang dihias warna-warni. Pablo yang saat itu mengenakan peci, bahkan sempat ngobrol dengan penjual topi yang menjelaskan bahwa peci itu mirip dengan yang dipakai presiden atau Itu pembawa seperti bendera. Kamu tahu untuk apa itu? Bendera. Untuk orang yang apa itu? Di presiden atau sesuatu seperti naik. Oh oke, ya, aku tahu apa yang kamu maksud, ya. Keren, tapi ada satu hal yang bikin mereka kaget. Pisau dan parang beberapa dijual pisau. bebas di pinggir Gila. jalan. Wah, itu terlihat Gokil nggak keren. tuh? wow, Pisau. Ya, seperti pisau tukang daging, itu parang. parang. Ya, wow. Gila, hampir seperti pedang mini. Wah, benar. Kamu lihat, Truk budaya, bukan? Karena, tahukah kamu, itu sangat ilegal di Inggris. Ya, itu sangat ilegal. Mereka menindaknya setiap hari di Inggris. Jadi, menjualnya di pinggir jalan saja sudah gila di sini. Nah, ini dia bagian yang paling bikin hati hangat. Saat sedang jalan-jalan, Pablo dan Tegan disambut oleh sekelompok keluarga lokal yang lagi asyik makan dan jualan sate di pinggir jalan. Tanpa basa-basi, Soap menawarkan mereka untuk mencicipi sate. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menerima tawaran itu, melepas sepatu, dan duduk lesehan bersama keluarga tersebut.
Mereka nyobain sate lemak domba yang lagi dibakar di atas bara panas. Kebayang nggak tuh aroma dan rasanya? Tapi kejutan nggak berhenti di situ. Keluarga tersebut kemudian menghidangkan satu porsi sate komplit dengan saus kacang, saus pedas, dan sayuran. Pablo sampai terharu dengan kebaikan keluarga tersebut. Ia bilang, ini adalah pengalaman pertama mereka diundang ke home kind of outdoor home seseorang. Mereka menekankan bahwa keramahan seperti inilah yang membuat orang harus mengunjungi Indonesia. Dan yang lebih mengharukan lagi, ketika mereka hendak pergi setelah ngobrol selama 1 jam, keluarga tersebut menolak menerima pembayaran. Kebaikan tanpa pamrih yang bikin Ini hati di sini, meleleh. teman-teman, adalah tanda untuk mengunjungi Indonesia jika kamu bukan dari Indonesia, karena keramah tamahannya sungguh luar biasa. Kita belum pernah mengalami ini sebelumnya. Ini pertama kalinya kami benar-benar diundang ke rumah seseorang yang seperti rumah sendiri. Oh, terima kasih atas keramah tamahannya. Itu benar-benar membuat kami melihat bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat bagus dan mudah-mudahan banyak turis datang karena kami, karena Anda dan karena kami. Ya, baiklah. Terima kasih atas makanannya. Terima kasih banyak. Dan mereka bahkan tidak menerima pembayaran kami. Begitu baiknya mereka, orang-orang di sini. Jadi, kami akan pergi. Yang telah berada di sini selama 1 jam sekarang hanya mengobrol dengan mereka. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Wow, mengobrol dengan mereka, belajar tentang sejarah kota ini, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka lakukan di Halo. Orang-orang ini sangat baik. Pengalaman yang luar biasa, bukan? Orang-orang paling baik di dunia. Kami selalu mengatakan ini tentang Indonesia. Orang-orangnya luar biasa. 100% benar, tempat yang luar biasa. Dan saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum kita pergi. Setelah berpamitan dengan keluarga yang baik hati itu, Pablo dan Tegan akhirnya tiba di tujuan awal mereka, Gedung Sate. Pablo menjelaskan bahwa bangunan arsitektural yang indah itu adalah bekas kantor kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Sekarang, bangunan ini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Mereka menutup video dengan mengagumi keindahan gedung sate dan lapangan di sekitarnya, yang ternyata punya lintasan lari dan monumen-monumen pahlawan. Itu luar biasa, bukan? Keluarga yang sangat indah. Jadi jika Anda menonton, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Artinya dunia dan semoga orang-orang yang menonton ini dapat benar-benar menghargai keramahan Indonesia yang sesungguhnya. Jaga diri, teman-teman. Sampai jumpa. Perjalanan Pablo dan Tegan di Bandung ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia itu istimewa. Bukan cuma soal pemandangan alam yang indah atau makanan yang lezat, tapi juga keramahan orang-orangnya yang tulus. Jadi tunggu apa lagi? Ayo jelajahi Indonesia dan rasakan sendiri kehangatan serta keindahannya.